Selamat siang dan sana pandangan untuk mengawali perjumpaan siang hariko, kami sampaikan Sari Barito Utamo. Kecamatan Sepuluh Koto apresiasi pemerintah Nagari Pemnek terhadap percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Buletin Barito Minangko selengkapnya dibacakan oleh Afni Mamba. Berita pertama, Kecamatan Sepuluh Koto apresiasi pemerintah Nagari terhadap percepatan pembentukan koperasi desa Merah Putih di Kabupaten Tanah Datar. Barikui laporan Awan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melalui Kecamatan Sepuluh Koto mengapresiasi seluruh nagari, turut mendukung percepatan program Astacita dalam membentuk koperasi Merah Putih untuk segera diwujudkan di wilayah Tasabui. Camat Sepuluh Koto Muhammad Yahya Suryadi Putra Kapado RRI mengatakan bahwa kesembilan nagari nan berada di pembinaan wilayahnya tarwi bergerak capek dalam upaya pembentukan koperasi Merah Putih Kiniko, di mana berdasarkan musyawarah khusus nagari pada 29 Mei Kapatang, ala melahirkan pembentukan koperasi Merah Putih nan akan berjalan secara konvensional hingga syariah. Kesembilan nagariko dikatakan Camat Sepuluh Koto sedang berproses dalam pembentukan badan hukum Kapado Notaris untuk segera dikukuhkan dalam waktu 3 hari karajo. Setelah perampungan struktur kepengurusan koperasi Merah Putih bergulir di tingkat provinsi Sumatera Barat secara 100%. Jadi pertama kami apresiasi ya sebenarnya kepada seluruh nagari di Kecamatan Sepuluh Koto. Kita di Sepuluh Koto ada 9 nagari, itu kita semua sudah menyelesaikan musyawarah nagari khusus tanggal 29 kemarin di hari Kamis ke-9 nagarinya, dan alhamdulillah sudah ditetapkan koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Sepuluh Koto, 7 bersifat konvensional dan 2 insya Allah syariah. Meski demikian, Yahya Basamo jajaran pemerintah Kecamatan Sepuluh Koto juga ingin memastikan pembentukan koperasi Merah Putih memiliki legal standing nan jale, sehingga dalam menjalankan koperasi Merah Putih, setiap pelaksanaan jo proses pengelolaan dapat berjalan secara akuntabel jo transparan. Jadi untuk kedepannya kita di Kecamatan Sepuluh Koto berharap ada kejelasan bagaimana koperasi Desa Merah Putih ini berjalan hendaknya. Karena sampai hari ini yang kami terima itu baru perintah untuk membentuk. Nah, bersama dengan pengurus dan beberapa unit usaha, rencana unit usaha ke depannya. Diketahui ke-9 nagari nan turut berpartisipasi aktif dalam pembentukan koperasi Merah Putih di wilayah Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar. Antara lain nagari Aye Ange, nagari Koto Baru, nagari Koto Lawe, nagari Pandesike, nagari Paninjauan, nagari Panyalayan, nagari Singgalang, nagari Jaho, jo nagari Tambangan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan memaksimalkan hasil tangkapan laut di sejumlah kabupaten dan kota di daerah Tasabui lewat pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Enrizal, di Kota Padang mengatakan seluruh wilayah pesisir di Sumbar, yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Padang, Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kota Pariaman memiliki potensi kelautan nan besar untuk digarap lewat koperasi Desa Merah Putih sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Enrizal meyakini apabila berbagai potensi nanan ado termasuk perikanan, tangkap, dan sejenisnya digarap dengan maksimal, maka target pertumbuhan 8% yang diinginkan Presiden dapat tercapai. Penyakit hipertensi dikategorikan sebagai silent killer, nan perlu diwaspadai dan dicegah sejak dini di masyarakat. Barikui laporan Joni Marbeta. Pentingnya masyarakat berusia lanjut lakukan pengendalian hipertensi dengan patuh merupakan meliputi periksa kesehatan secara teratur dan ikuti anjuran dokter, atasi penyakit komplikasi lebih berbahaya ketimbang dari penyakitnya, tetap diet dengan gizi seimbang, upayakan aktivitas fisik dengan aman dan hindari asok, rokok
alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Masyarakat agar selalu melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesihatan terakhir jika mengalami gejala hipertensi serupa kehilangan keseimbangan, sakit kepala, rasa sakit di dada dan mudah lelah serupa diutarakan di doktor spesialis jantung pemuluh padu Rumah Sakit Otak Dr. Muhammad Hatta RSOMH Bukit Tinggi, Dr. Muhammad Zaki Azudi, spesialis jantung pembuluh VH. Menurut Muhammad Zaki Azudi, berdasarkan catatan medis, masyarakat di atas usia 40 tahun berisiko terjangkit penyakit hipertensi dengan 3 dari 4 masyarakat berisiko terjangkit penyakit hipertensi atau sekitar 30%. Dikatakan penyakit hipertensi dikategorikan sebagai silent killer sehingga perlu diwaspadai dan dicegah saja dinio. Dan berbicara tentang tekanan darah tinggi atau yang biasa kita dengar atau biasa kita sebut dengan hipertensi. Penyakit senyap, dia diam-diam bekerja tanpa kita ketahui, tiba-tiba kita sudah dikenal begitu saja dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apabila kita memiliki tekanan darah di atas 140/90. Jadi kalau sudah di atas 140/90 itu sudah bisa disebut dengan hipertensi. Hati-hati. Kenapa dia disebut dengan pembunuh senyap? Karena justru komplikasinya lebih berbahaya dibanding dengan gejalanya. Jadi kalau sudah ada komplikasi, sudah ada penyakit dari hipertensi, baru kita lebih ngeh atau lebih waspada dibanding saat kita belum memiliki komplikasi. Merasa sehat-sehat saja ini ternyata sudah ada memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi. Baiknya mari kita kenal lebih dalam tentang hipertensi tersebut. Dari data yang saat ini di Indonesia itu 1 dari 3 orang itu sudah bisa dikatakan hipertensi. Jadi cukup besar, 30% dari penduduk Indonesia itu sudah memiliki hipertensi. Kalau kita berada di antara 2 orang, di antaranya ada 3, mungkin salah satunya ada hipertensi dari 3 orang tersebut. Meskipun belum ada keluhan, Pak, saya belum ada terasa, belum ada sakit-sakit kepala, belum ada terasa pegal-pegal badan, tapi tensi kok tiba-tiba 150 sudah dikatakan penyakit tekanan darah tinggi. Benar, sudah memiliki penyakit tekanan darah tinggi. Meskipun belum ada gejalanya. Jadi harus waspada, harus hati-hati. Untuk itu, bagi pasien RSOMH Bukit Tinggi dan berisiko mengalami penyakit stroke atau penyakit jantung dan dipicu dari gangguan penyakit hipertensi dapat ditanggulangi sejak dini dan juga masyarakat dapat lebih peduli dan waspada terhadap penyakit hipertensi serta melakukan upaya pencegahan dan pengendalian non efektif. Cuni Marpita mengabat untuk berita Reminang pada siang hari ko. Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kota Pariaman Yosneli Balat meminta para orang tua untuk selalu memberikan motivasi serta membangun komunikasi positif terhadap anak-anak guna meningkatkan tumbuh kembang generasi penerus di daerah itu sejak dini. Yosneli pada pentas ini dalam rangka pelepasan siswa-siswi Taman Kanak-Kanak Pembina Kota Pariaman mengatakan orang tua harus mendorong pendidikan anak guna meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi warga. Apalagi pemerintah Kota Pariaman telah menggratiskan biaya pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA sederajat di daerah itu. Namun, lanjutnya hendaknya anak-anak belum diberikan gawai atau telepon pintar sebagai mainan karena ketika mereka sudah menjadikan perangkat itu sebagai pelampiasan, maka dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Pemerintah Kota Bukit Tinggi akan menerapkan program angkutan gratis bagi pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat mulai tahun ajaran 2025-2026 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Yudi Pramana Agustino. Pada tahun ajaran baru 2025-2026 mendatang, pemerintah Kota Bukit Tinggi akan menerapkan program angkutan gratis bagi pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat. Angkutan gratis program prioritas wali kota dan wakil wali kota dalam mewujudkan visi Bukit Tinggi Gemilang di sektor pendidikan. Demikian disampaikan Wali Kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias. Menurutnya kesiapan teknis serta koordinasi lintas sektoral telah dilaksanakan guna memastikan kelancaran implementasi program angkutan gratis. Programko bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi para pelajar dalam menempuh pendidikan, serta halko juga menjadi kemudahan bagi pelajar SMP dan SMA sederajat di Kota Bukit Tinggi untuk mencapai sekolah secara aman dan nyaman. Selain mendukung kemudahan transportasi, ulas Ramlan Nurmatias, programko juga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap semangat pelajar dan peningkatan prestasi siswa di Bukit Tinggi.
Angkutan gratis ko nantinya juga dapat mengurangi kemacetan dan orang tua juga dapat memastikan bahwa anak-anak mereka memang benar pergi ke sekolah, dan untuk mempermudah operasionalnya, seluruh angkutan ko akan menaikkan dan menurunkan pelajar dari halaman masjid, serta angkutan ko hanya untuk pelajar nan berdomisili di Kota Bukit Tinggi. Tahun ajaran baru, termasuk juga angkutan kota gratis ya. Kenapa kita angkot ini kita gratiskan untuk SMP dan SMA? Kita ingin juga termasuk mengurangi kemacetan. Yang kedua, kita ingin orang tuanya tahu anaknya pergi sekolah. Dan kita ingin angkot ini nanti dia naik turunnya di halaman masjid. Jadi dia pergi sekolah diantar orang tuanya ke halaman masjid. Nanti pulang pun berhenti di sana di halaman masjid. Tujuannya apa? Mana tahu di waktu dia pulang orang azan. Atau kita harapkan anak sekolah itu naik angkot itu di halaman masjid dia berhenti sebelum pulang sholat dulu di masjid. Itu keinginan kita. Yang akan kita jemput itu adalah anak sekolah yang berada berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Bukit Tinggi. Jadi tidak kita jemput ke Arpakan kami, tidak kita jemput ke Paling Putih, tidak seperti itu. Ramlan Nurmatias menegaskan, pemerintah Kota Bukit Tinggi taruh berkomitmen menghadirkan kebijakan pro pendidikan dan inklusif dan berpihak pada masa depan generasi muda, salah satunya melalui program angkutan gratis ko. Yudi Prama Agustino melaporkan. Nagari Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai BLT Dana Desa tahun 2025 untuk bulan April, Mei, dan Juni pada 63 keluarga penerima manfaat KPM di Aula Kantor Wali Nagari Tanjuang Baringin. Sekretaris Nagari, Neneng Riani, dalam sambutannya menyampaikan, adapun jumlah keluarga penerima manfaat KPM dalam penyerahan BLT DD Kaliko sebanyak 63 orang nan merupakan warga Nagari Tanjuang Baringin nan alah memenuhi kriteria penerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Sekretaris Nagari menambahkan, penyerahan bantuanku diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang kurang mampu, serta menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Keluarga besar Kemenak Kota Bukit Tinggi Hariko laksanakan pemotongan hewan kurban 1446 Hijriah 2020 Masehi. Berikut laporan Joni Marbeta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari ke-4 Idul Adha 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, Kementerian Agama Kemenak Kota Bukit Tinggi pagi tadi 9 Juni 2025 lakukan pemotongan hewan kurban dan penyembelihannya di saksian langsung di Kakan Kemenak Kota Bukit Tinggi Haji Erik Suwandi MA didampingi Ketua Panitia Pelaksana Haji Samsul Bahri SHI MA. Untuk hewan yang dikurbankan tu sebanyak 4 ekor, di antaranya 3 ekor dilakukan penyembelihan di kantor Kemenak Kota Bukit Tinggi dan 1 ekor lain di lokasi Min Kota Bukit Tinggi. Kakan Kemenak Kota Bukit Tinggi Haji Erik Suwandi MA sampaian kepada RRI, kurban yang dilakukan merupakan meningkatkan pengamalan dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Jua hikmah lainnya membunuh sifat-sifat hewani dan terdapat selama pada pribadi manusia serta menanamkan nilai-nilai bertakwa, berbagi dalam bentuk kesalehan sosial. Kita di Kementerian Agama 3 ekor yang kita sembelih hari ini. Ada 1 lagi di Min ya. Jadi 4 ekor semua di jajaran Kementerian Agama. Keluarga besar Kemenak. Ya, pesan dari ibadah kurban itu kan untuk meningkatkan amalan dan pengabdian ketakwaan kepada Allah. Ada hikmah yang lainnya itu adalah membunuh jiwa hewani yang ada di dalam diri kita untuk kita jadikan memang orang-orang yang bertakwa. Penanaman nilai-nilai bertakwa itu diimplementasikan dalam bentuk juga untuk berbagi dan kesalehan sosial. Hewan dilakukan penyembelihan kurbanko Allah memenuhi kaidah syariah Islam serta secara halal Islami. Cuni Marbeta mengaban untuk berita Minang pada siang hari ko. Pemerintah Kabupaten 50 Kota meninjau rumah warga tak layak huni sebagai bantuan kepedulian terhadap kondisi masyarakat.
Berikut laporan Irsyad. Bupati Kabupaten 50 Kota Safni Basamo, Wakil Bupati Ahlul Badri Toresya mendampingi anggota DPR RI Cindy Monika Salsabila Setiawan meninjau rumah indak layak huni milik Arif warga Jorong Palutan, Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau. Peninjauan itu dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi tampik tinggal warga dan masih alun layak huni. Bupati 50 Kota menyampaikan bahwa anggota DPR RI menunjukkan kepedulian Jawa berencana membantu pembangunan rumah baru bagi warga itu. Menurut keterangan Bupati, rumah yang kini ditempati warga bersangkutan indak memenuhi standar kelayakan hunian. Bupati menekankan perlunya langkah dari wali negari untuk mensosialisasikan status tanah hibah guna menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari. Pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada camat, wali negari, anggota DPRD Provinsi juga Kabupaten serta jajaran lainnya yang turut hadir dalam kegiatan itu. Bupati juga menyatakan keprihatinan atas kondisi rumah yang ditempati sebagian masyarakat di wilayahnya. Disebutkan bahwa pemerintah daerah indak menginginkan kondisi serupa terus terjadi di negeri-negeri lain di Kabupaten 50 Kota. Tokoh yang sangat istimewa adalah Bu Cindy Monika, anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Alhamdulillah beliau tergugah untuk membantu salah seorang warga masyarakat kita Kabupaten 50 Kota yang mana untuk pembangunan rumah baru. Karena rumah yang dipakai salah seorang dosa anak kita pada hari ini tidak layak huni. Tapi kita tunggu gerakan Pak Wali Nagari untuk mensosialisasikan tanah hibah supaya tidak ada masalah di belakang hari. Pada intinya kita sangat prihatin dengan kondisi warga masyarakat. Sehingga kita sampaikan kepada Pak Wali Nagari, kita tidak mau hal-hal ini terjadi di nagari kita Kabupaten 50 Kota. Kita minta data dari Pak Wali Nagari, mudah-mudahan yang mengalami kondisi seperti ini, semua kita berjuang, kita perbaiki bersama-sama. Pemerintah kabupaten meminta wali negari untuk segera mendata warga lain yang mengalami kondisi serupa agar dapat dicarikan solusi bersama. Bupati menegaskan bahwa seluruh pihak harus berjuang bersama untuk memperbaiki kondisi tampik tinggal warga dan indak layak huni. Irsyad melaporkan. Polres Pasaman Barat menggulirkan gerakan menumbuhkan minat dan semangat warga untuk memanfaatkan lahan produktif di lingkungan keluarga masing-masing guna mendukung swasembada pangan. Kepala Polres Pasaman Barat, AKBP Agung Tribawanto, di Simpang 4 mengatakan, selain mengoptimalkan lahan pertanian milik masyarakat, juga mengajak untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang bisa diolah untuk tanaman pangan di lahan Polres Pasaman Barat dan Polsek jajaran. Buah dari sinergitas itu, pihaknya melakukan panen raya jagung di area lahan pertanian milik salah seorang masyarakat Dedi Dirimbo Janbuang, Nagari Padang 7, Kecamatan Pasaman. Kegiatan panen raya dilakukan juga serentak dilakukan bersama di daerah lainnya melalui Zoom meeting dalam rangka percepatan swasembada pangan tahun 2025. Guna meningkatkan perekonomian sektor transportasi lokal, syarat adanya efisiensi, ASN dan non-ASN pemerintah Kota Padang Panjang diimbau naik angkutan umum setiap Rabu. Berikut laporan Nofri. Guna meningkatkan perekonomian sektor transportasi lokal, serta adanya efisiensi, ASN dan non-ASN pemerintah Kota Padang Panjang dihimbau naik angkot umum setiap Rabu. Dimulai Rabu lalu, ASN dan non-ASN berangkat dan pulang kerja serta mobilitas pelaksanaan tugas menaiki angkutan umum tanpa membawa kendaraan dinas maupun pribadi ke kantor masing-masing. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra menyampaikan ada beberapa tujuan menggunakan angkutan umum ko. Pertama, dapat berbau jo masyarakat. Kedua, merupakan himbauan dari Presiden Republik Indonesia untuk menerapkan secara konkret efisiensi. Dikatakan seluruh pegawai Pemko sudah memulainya Rabu lalu. Dampak dari ko, salah satunya nan biasa naik mobil dan kendaraan pribadi dapat bercengkrama jo masyarakat, terutama saat menaiki angkutan kota. Dirinya juga mengatakan hal ko juga berdampak untuk kesehatan para ASN dan non-ASN dan mungkin tidak menggunakan kendaraan umum tapi menggunakan sepeda atau jalan kaki. Jadi ini kita lakukan ini agar kita yang pertama untuk kesehatan, yang kedua bagaimana untuk efisiensi, yang ketiga untuk bisa membangun ke masyarakat sehingga nantinya ASN Padang Panjang naik angkot itu bisa bercengkrama dengan masyarakat, terutama pelaku angkot dan masyarakat yang lain. Sekian dari kami, ayo kita biasakan untuk hemat. Alex Saputra menambahkan, untuk angkutan umum yang dimaksud dapat berupa angkot, ojek pangkalan, ataupun ojek online. Nofri melaporkan. Sekian berita daerah Bahasa Minang untuk siang hari ini ko.
Senin 9 Juni 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.